pemberian makanan pendamping ASI ya. Jadi praktik pemberian makan bayi dan makan anak atau PMBA. Dari yang sudah dibaca ada yang mau ditanyakan nggak? Kan hari ini mestinya diskusi. Dari yang sudah dibaca ada permasalahan nggak? Apakah itu dari pretest atau pertanyaan untuk ibu dan ayah ataupun dalam praktek-praktek yang lainnya. Apakah kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ibu, habis ini mau bertanya, Bu. Tunggu sebentar. Oke. Tadi speakernya saya kecilin. Ya, silakan. Jadi kan habis ini ada lihat yang PPT kan, Bu. Terus lihat juga yang bagian panduan praktikum yang udah dikirimin yang berupa PDF, Bu. Jadi di sana ada katanya MPASI yang berusia 6 bulan saja, terus 6 bulan sampai 9 bulan. Terus gimana beda 6 bulan yang ajalnya sama 6 bulan sampai 9 bulan, Bu? Oke. Bagaimana cara membedakan antara yang ASI hanya untuk yang umur 6 bulan, kemudian dari 6 sampai sekian bulan ya, sampai 9 bulan. Baik. Nah, nih. Sekarang adik-adik sudah lihat belum seperti yang saya minta waktu kuliah untuk angka kecukupan gizi Indonesia tahun 2018? Sudah jadi dicek belum? Nah, kalau adik-adik nggak lihat ke sana, nanti jadi susah ininya. Wah, ini partisipannya hilang satu. Siapa nih yang menyap satu lagi? Bagi yang punya masalah dengan jaringan, tolong mengabari ya, biar nanti ketika melaporkan, saya juga punya alasan bahwa adik-adik sebenarnya sudah masuk. Sebentar. Dulu ya. Bentar ya, Nak. Ini kelihatan loh kamu di sana ya. Oh, mau kelihatan sama mahasiswa Bunda semua. Enggak, jangan berdiri di situ. Ini serius, ini kelihatan loh. Bunda serius. Hah? Mau. Maaf ya, kalau kerja di rumah ini nggak bisa di ini dari masalah anak.
Baik, maaf ya, ada gangguan sedikit tadi. Oke, pertanyaan tadi terkait dengan antara yang 6 bulan dengan yang di atas 6 bulan. Perbedaannya di mana? Nah, kalau adik-adik kemarin itu lihat di dalam pemberian di dalam angka kecukupan gizi itu kan 1 sampai 5 bulan, artinya 5 bulannya dipenuhkan, 5 bulan 29 hari itu hanya ASI saja. Masuk 6 bulan, artinya sudah 6 bulan titik nol, pada hari itu dia berusia 6 bulan, maka mulai dilakukan pemberian makanan. Nah, pemberian makanannya akan dibedakan antara yang 6 bulan, kemudian ada yang 6 bulan sampai 9 bulan. Itu pertama adalah tergantung dari kemampuan si bayinya. Ada dari ASI, pada anak-anak yang ASI, perpindahan dari ASI kepada makanan tambahan atau makanan pendamping ASI, itu butuh proses. Jadi dibuat dulu dia yang seperti cair. Jadi adik-adik nggak bisa bikinnya langsung dalam bentuk bubur yang lebih padat, tapi dibuatkan dulu dalam bentuk yang lebih cair. Nah, untuk ini bagaimana teksturnya kan bisa dilihat pada panduan praktikum. Di panduan praktikumnya. Suardi, emak, ini, Pak Nusa, kau yang lidah, Cik Nak. Lima. Nah, gitu. Ya. Share screen. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Apa ini yang masuk pertanyaannya tadi? Iya, Bu. Kenapa ada 6 bulan sampai 06, kemudian di 6 bulannya ada ditandain 6 sampai 9, 9, 12, 12, 24. Ini sebenarnya kalau mau dibilang 0 sampai 5, kemudian 6 sampai 8, 9 sampai 11, hanya kadang-kadang kurang lazim aja. Dan ketika di usia 6 bulan tepat, ini ada dikatakan sebagai masuk makanan lumat. Dia lumatnya itu dalam artian di saat 6 bulan fase transisi ke usia sebelum masuk ke makanan lunak itu diberikan dulu dalam konsistensinya jauh lebih cair. Jadi sedikit lebih kental dibanding ASI, tapi juga tidak terlalu belum merupakan makanan yang lumat benar gitu. Jadi harus menyaru dulu, harus disaru dulu ke arah ASI, tapi kemudian dipadatkan sedikit. Nah, yang di sini sudah mulai ada pencampuran-pencampuran makanannya. Nah, dari usia 6 bulan sampai 9, ada bahkan anak yang di umur 7 bulan nggak mau lagi makanannya kalau terlalu lumat. Mintanya yang sedikit lebih bertekstur, ada. Jadi makanan lumatnya tapi sudah mulai lebih ada teksturnya. Sampai umur 9 bulan, dalam satu keluarga tergantung bagaimana kebiasaannya, makanan lumat, makanan lembik ini bisa jadi terjadinya hanya dalam rentang waktu tertentu. Di sini dikatakan makanan keluarga mulai umur 12 bulan kan?
idealnya atau rata-ratanya terjadi pada usia 12 bulan, itu masuk ke dalam makanan keluarga. Akan tetapi, pada beberapa anak yang lebih maju, terkadang di usia 9 bulan dia sudah mulai ngemut makanan keluarganya. Nah, di situ kalau untuk pola makanan bayi. Sebelum kita lanjut ke situ, dari yang sini ada pertanyaan nggak mengenai pretest ini? Atau sudah jelas? Jadi sebelum kita memberikan pendampingan, memberikan konseling mengenai pemberian makanan pada bayi dan anak, itu kita harus tahu dulu sejauh mana sih sebenarnya ibu, ayah, atau pengasuhnya, atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak atau bayi memahami apa kondisi sesungguhnya. Maka pertanyaan seperti makanan anak dapat mencegah stunting atau pendek, kenapa ini diajukan? Karena sekarang yang menjadi salah satu perhatian di dunia itu adalah mengenai masalah stunting atau pendek. Dengan menjawab pertanyaan ini, kita bisa mengetahui apakah orang tuanya paham nggak sebenarnya fungsi makanan bukan hanya sekedar untuk mengenyangkan. Kemudian pada pertanyaan kedua juga, makanan yang tidak tepat selama 2 tahun pertama akan menghambat tumbuh kembang anak. Jadi ketika kita bertanya, kita bisa juga dengan menggunakan bahasa yang dipahami. Apakah ibu dan bapak tahu pemberian makan yang nggak tepat selama 2 tahun pertama, nih dari anak pertama lahir sampai umur 2 tahun, bisa terhambat nanti pertumbuh kembang anaknya. Nah, itu juga bisa digunakan bahasanya. Kemudian pada bayi usia 6-9 bulan perlu makanan utama sedikitnya 2 kali sehari dan tetap disusui. Ini juga sebagai salah satu pertanyaan yang harus kita ajukan agar pemahaman di masyarakat yang mengatakan bahwa anak tidak perlu dipaksa atau tidak perlu dibiasakan untuk makan kalau dia masih suka menyusu. Dan untuk pertanyaan keempat, yaitu sebelum menyiapkan makan, ibu atau pengasuh mencuci tangan dengan 5 langkah. Nah, 5 langkah ini merupakan rekomendasi WHO yang tentu kita di zaman COVID sekarang sudah pada paham sepertinya dengannya 5 langkah ini. Dan untuk mengubah kebiasaan atau praktik pemberian makan, seorang ibu cukup diberi informasi saja. Nah, kalau yang ini sebenarnya untuk menggali dari si ibu apakah dia cukup dengan belajar sendiri atau hanya diberikan informasi, ataukah dia butuh yang lebih. Pada ibu-ibu yang butuh untuk didampingi, maka dia tidak cukup diberi informasi, maka dia juga butuh biasanya untuk diberikan pelatihan lanjut atau diajari gimana cara membuatnya secara praktik. Nah, kalau ibu yang keenam, apakah ibu yang kurang gizi masih memproduksi atau menghasilkan cukup ASI dengan kualitas yang baik untuk bayinya? Ini juga untuk melihat pengetahuan ibu bahwa ini harusnya ibu yang kurang gizi itu kualitas ASI-nya juga tidak akan sebaik pada ibu-ibu yang dengan gizi yang cukup. Kemudian ini juga bagaimana si ibu mengetahui bahwa semakin sering bayi mengisap ASI, maka ASI yang diproduksi pun akan semakin banyak. Prinsipnya, adik-adik nanti bisa belajar mengenai yang namanya feedback negatif dan feedback positif. Kalau di dalam menyusui ini, produksi ASI, dia bisa keluar dengan adanya rangsangan hisap dari bayi. Nah, kalau selagi bayinya mengisap, maka dia akan memberikan sinyal kepada otak kita untuk menghasilkan hormon-hormon yang berkaitan dengan produksi ASI sehingga nanti akan dihasilkan ASI. Akan tetapi apabila di payudaranya ternyata ada yang masih berisi ASI, maka nanti akan diberikan feedback negatif. Feedback negatif ini untuk kemudian menurunkan produksi ASI karena apa? Karena di payudaranya masih ada ASI. Makanya ini perlu ditanyakan pada ibu bahwa anak atau bayi mestinya tidak dijatah untuk menyusunya. Dia dapat on demand kapan dia mau. Ketika dia butuh mau sekali 2 jam, mau sekali 3 jam, dan pada masing-masing bayi akan bervariasi. Anak saya tiga-tiganya variasinya beda.
Ada yang pas giliran tidur malam dia tidur aja. Tapi kalau giliran dari jam tertentu, maka itu akan sekali 1,5 jam atau sekali sejam dia sudah akan mulai meminta lagi. Tapi ada bayi emang sangat teratur, sekali 2 jam dia baru bangun, sekali 2 jam baru dia bangun. Kemudian ini adalah ibu yang anaknya usia di atas 6 bulan dan sakit, menunggu sampai anak sembuh baru memberikan makanan dengan tekstur yang bentuknya kental kepada anak. Ini di atas 6 bulan. Nah, menurut si ibu sama ayahnya gimana? Apakah dia akan menunggu dulu atau tetap memberikan tekstur yang sedikit lebih kental kepada anak? Kemudian selama 6 bulan pertama, bayi yang hidup di iklim panas akan memerlukan ASI. Tapi lebih memerlukan air juga selain ASI. Sebenarnya mau dia hidup di iklim panas, di iklim dingin, jawaban yang diharapkan adalah tidak. Jadi kalau selama 6 bulan pertama bayi yang hidup di iklim panas memerlukan air selain ASI, seharusnya orang tuanya menjawab tidak. Karena kebutuhan bayi itu sudah dipenuhi dari ASI. Dan kalau ASINya memang terlalu kental, maka yang kita sarankan sebenarnya nanti termasuk pada ibu yang untuk meningkatkan konsumsi air. Kemudian pada anak yang usia 6-24 bulan, tidak diberi makanan hewani seperti telur dan daging, ini untuk melihat mitos-mitos yang masih berkembang di masyarakat. Justru pada saat ini mereka membutuhkan protein untuk pertumbuhannya. Kemudian bayi yang baru lahir hendaknya diberi kolostrum. Kolostrum itu juga pada sebagian masyarakat ada yang tidak paham, maka pemberian kolostrum ini bisa diganti dengan yang dikatakan sebagai susu pertama. Jadi ditanyakan pada ibu ataupun yang asuh, bayi yang baru lahir bagusnya dikasih air susu pertama atau enggak? Jadi air susu pertama itu adalah air susu yang berwarnanya kekuningan. Sebagian mengatakan itu sebagai susu basi karena sudah terlalu lama diproduksi. ASI sudah mulai diproduksi sejak usia kehamilan 7 bulan. Dan sebagian orang beranggapan bahwa ASI yang terlalu lama diproduksi, yang menumpuk itu dikatakan sebagai ASI yang basi. Padahal itu sebenarnya adalah kolostrum. Kemudian kita tanya juga kepada orang tuanya, KMS adalah alat untuk memantau status gizi balita, iya atau tidak. Kemudian ayah punya peranan penting dalam memberikan makanan pada bayi dan anak. Ini berdasarkan penelitian sebenarnya yang sekarang dikenal dengan ayah ASI, bahwa keterlibatan ayah di dalam pemberian ASI dan pemberian makan anak ternyata besar. Oke. Jadi apakah kita akan memberikan dengan cara yang berbeda? Nah, itu dikembalikan lagi kepada kondisi dari anak atau dari saya sendiri yang berhenti. Tidak terdengar suara ibu. Kata ibu. Ibu tadi ngomong, Bu.
Halo, sudah terdengar? Ya, Bu. Sudah, Bu. Tadi Putus-putus suaranya, Bu. Jadi sempat Enggak, hilang. barusan itu saya betul-betul keluar. Iya, Bu. Yang lain juga kok, Bu. Banyak yang keluar-keluar sendiri, Bu. Iya, oke, baik. Mungkin karena terlalu crowded ya, langsung masuk. Dan jaringannya, ya udah nggak apa-apa deh. Semaksimalnya kita usahainnya. Tadi berhentinya sampai di mana ya adik-adik dengar? Sampai peran ASI, Bu. peran ayah, Bu. Ayah ASI, Bu. Dan kalau untuk mengapa ada yang membedakan antara yang 6 bulan kemudian 6 sampai 9 bulan, apa sudah paham? Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang di dalam buku panduannya? Hafiz ini mau tanya satu lagi, Bu. Boleh, silakan. Jadi kan di dalam pembuatan MPASI itu ada beberapa komposisi makanan kan, Bu. Itu tuh harus diikutin itu semua. Maksudnya kan ada dimasukin santannya, Bu, ada dimasukin telur, ada dimasukin hati ayamnya. Harus semuanya dimasukin gitu, Bu. Terus takarannya juga gimana, Bu? Takaran. Ya, makasih, Bu. Oke, baik. Makasih banyak Hafiz nih. Pertanyaannya bagus ya. Nah, pertama yang harus kita ingat dulu, sesuai dengan di dalam panduannya juga, adik-adik lihat di halaman 9 deh. Ya, nanti kalau share screen lagi, tiba-tiba hilang lagi, jangan-jangan nggak kuat. Jadi, untuk pemberian MPASI ini kan kita harus perhatikan dulu bahwa ada 4 syaratnya, tepat waktunya, kemudian adekuat, aman dan higienis, serta diberikannya secara responsif atau dengan cara yang tepat. Nah, di dalam adekuat, di situ ada kebutuhan energi, protein, lemak, dan mikronutrien. Oke, nah sampai sejauh itu. Nah, untuk kebutuhannya adekuat ini gimana? Takarannya seberapa banyak? Nah, kalau untuk takaran, sebenarnya yang berkaitan dengan takaran ini, dia akan kembali lagi pada kondisi pada si bayinya. Nah, misal pada tabel ini kan, pada tabel di halaman 13, nanti saya share screen lagi, mendadak keluar. Nggak kelihatan muka adik-adik. Mari kita coba dulu ya. Pada usia ASI ada 6 bulan. ASI diberikan 6 bulan, kemudian selanjutnya adalah 6 sampai 9 bulan dilanjutkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, pada usia 6 sampai 9 bulan ini mulai kita memerlukan tambahan. Tambahannya itu dari MPASI dan itu disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Karena tidak semua anak mempunyai perkembangan yang sama. Bisa jadi pada anak tertentu dia lebih maju sehingga kita bisa memberikan MPASI yang sesuai dengan panduan nih, 2-3 kali, kemudian ditambah dengan 1-2 kali selingan. Dan untuk merubah kebiasaan dari hanya ASI, kemudian dengan ada selingan-selingan itu juga itu butuh waktu, tidak akan terjadi dalam sehari jadi. Jadi itu butuh dulu pengenalan. Kita kenalkan dulu makanan yang kita berikan seperti makanan lumat tadi atau makanan cair yang jauh lebih pekat dibanding susu atau dibanding cairan yang biasa. Dan harus diingat waktu makannya nggak boleh lebih dari 30 menit. Nah, sekarang gimana sih jumlahnya? Nih, jumlahnya kalau yang pertama itu nih bisa kita lihat di halaman 14. Jumlahnya secara perlahan dinaikkan sehingga dia bisa menjadi setengah mangkok berukuran 250 ml. Mangkok berukuran 250 ml, nah bingung ya? Lah, mangkok 250 ml itu seperti apa? Gampangnya gini aja, gelas.
ada gelas, kemudian masukkan ke dalam sana sampai setengah gelas. Jadi jumlahnya nih dalam sekali makan itu adalah nih 2 sampai 3 sendok MPASI. Nah, perlahan kita naik-naikkan. Ini sebagai perkenalan dulu nih. Kenalkan dulu awalnya diicip-icip, icip-icip, udah bisa 2 sampai 3 sendok aja tuh udah hebat karena dia masih pakai ASI. Nah, lama-kelamaan kita coba tingkatkan dalam tiap kali pemberian agar bisa memberikan lebih kurang setengah mangkuk yang berkurang 250. Ini untuk yang usia 6 sampai 9 bulan. Nah, apakah harus diikuti sampai segini? Ada yang kadang kebutuhannya besar, terutama anak laki-laki ya. Pada bayi laki-laki itu nafsu makannya lebih besar. Pada yang bayi perempuan itu memang jauh lebih kecil juga. Kenapa? Lambungnya memang kecil juga dibanding lambungnya laki-laki. Jadi pun kita nggak bisa paksa habisin ya. Atau gimana pun caranya kemudian disuapin anak, disuapin bayinya, tapi kemudian muntah. Nah, hati-hati bisa, kalau muntah nanti bisa terjadi aspirasi pneumonia pada bayi. Dan ini yang sering menyebabkan masalah. Apalagi nanti karena dia makannya terlalu banyak, dimasukin terus, akhirnya anaknya menjadi tersedak. Nah, bisa tersedak juga masalahnya nanti. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah harus dimasukin semuanya nih? Untuk tekstur, bisa dilihat di sini buburnya seperti bubur kental atau puree, atau bisa ada bentuk mash, kayak potato mash yang sekarang sering kita dengar, ataupun dalam bentuk nasinya yang dilumatkan. Dan itu kembali lagi sebenarnya kepada budaya dan kebiasaan yang ada di masyarakat. Kenapa? Anak itu belajar makanan itu sudah sejak dalam kandungan. Jadi kalau di dalam masyarakat itu atau di dalam selama si ibunya hamil, dia makan berbagai jenis makanan, maka anaknya sebenarnya sudah punya taste sejak di dalam kandungan untuk makanan-makanan yang ada. Kalau ibunya cuma makan satu makanan aja, maka bayinya juga cenderung sulit untuk menerima makanan-makanan yang diperkenalkan karena dia belum kenal sejak dalam kandungan gitu. Nah, tekstur yang seperti ini perlahan-lahan ditingkatkan, mulai dari ASI ketika dipompa, kemudian kita lihat bagaimana kekentalannya, sedikit demi sedikit dikurangi kekentalan itu. Nah, tentang bagaimana cara memberikan makanannya. Apakah kita harus memberikan makanan itu sesuai dengan bahwa ini harus pakai santan, kemudian masuk ini. Sebenarnya tidak wajib seperti itu. Itu hanya contoh. Tapi yang perlu kita ingat adalah dia di sana ada karbohidratnya, ada lemaknya, ada proteinnya, ada vitamin dan mineral. Makanya kita perlu melakukan diversifikasi. Dan juga harus diingat secara fisiologis, adik-adik udah belajar kan bahwa fisiologi saluran cerna untuk bayi itu dia belum siap untuk menerima serat. Jadi seratnya jangan dikasih, wah nih anak mesti diajar makan sayur, udah dikasih aja nanti sayurnya dilumatin semua. Hati-hati, dia belum punya cukup enzim untuk bisa mencerna serat yang seperti itu. Makanya kita juga harus pilihkan makanannya. Dan apalagi ya yang berkaitan dengan pangannya. Nah, kalau saya dulu praktek sama anak saya di usia 6 bulan itu mulai diberikan makanan pendamping ASI. Saya mulai dari karbohidrat, protein, sedikit lemak, dan nggak pakai garam. Jadi nggak ditambahin garam. Kan sebenarnya anak sampai usia 5 tahun itu diminimalkan pemberian garam dan gula serta bumbu-bumbu yang merangsang lainnya. Kenapa? Biar untuk melatih indera perasanya agar jangan terbiasa dengan bumbu-bumbu. Karena sesungguhnya dari makanan yang di alam ini sudah ada. Semua yang kita ingin rasakan, manis sudah ada, asin sudah ada, rasa pahit yang dibutuhkan untuk mengeluarkan enzim-enzim tertentu juga sudah ada, serta rasa asam.
Nah, untuk itu makanya kita bisa memberikan sesuai dengan kebiasaan. Nah, kalau saya ngasihnya waktu itu adalah nasi, saya campurkan dengan sayur, sayurnya diicip dulu, dicoba dulu dengan sedikit, apakah itu dengan bayam, apakah itu dengan wortel, kemudian dilumatkan. Setelah dia dilumatkan, nanti ditambahkan dulu. Mau tambahkan dengan ASI, ada nih yang nambahin. Karena dengan sekarang kan banyak yang melakukan praktik ASI perah. Nah, dengan ASI perah bisa juga memperkaya dari bubur yang akan kita berikan. Ada makanan lumat yang kita berikan. Jadi nanti diencerkan dengan asinya atau diencerkan dengan air. Airnya tentu air yang sudah dimasak dan disesuaikan dengan kebutuhan atau bagaimana penerimaan dari si bayinya dulu. Sampai sejauh itu gimana? Hafiz nih, sudah paham belum? Paham, Bu. Nah, kemudian juga mau ditambahin apa? Mau nambahin, ingat dulu, kita mau nambahin jangan sampai tabrakan. Di hati ada vitamin A dosisnya tinggi. Kandungan vitamin A di hati kan tinggi tuh. Sebaiknya jangan dicampur sama wortel. Wortel juga dia sebagai beta karotin, provitamin A juga. Kalau memang akan memberikan itu, bisa nanti dicampurkan apakah telur, kemudian dikombinasikan dengan wortel, atau nanti hati ayam dikombinasikan nanti dengan bayam misalnya. Dan berbagai macam sayuran-sayuran yang rendah serat lainnya atau seratnya tidak terlalu membahayakan untuk saluran cerna dari bayi. Selanjutnya masih ada yang bertanyakan terkait dengan panduan? Bagaimana cara membuatnya? Boleh lah. Iya, Bu. Cara membuatnya itu lah, Bu, kali. Dari teman-teman yang lain iya, Ibu. Kalau misalkan lemaknya itu dari mana aja bisa kita peroleh, Bu. Misalnya ada tuh di panduan habis ini lihat kayak apa namanya, tempe digoreng. Itu tuh digorengnya pakai minyak apa, Bu? Boleh pakai minyak biasa aja, Bu, atau ada minyak-minyak kayak yang jangan minyak dari kelapa sawit gitu, Bu, harus minyak kelapa atau gimana gitu, Bu. Oke, baik. Nah, kita lihat dulu nih. Berarti kan persiapan untuk yang kedua ya. Tapi yang sebelumnya kita lihat ya, masing-masing kita tentu punya makanan keluarga atau makanan khas dari daerah masing-masing. Dan biasanya itu juga berpengaruh terhadap bayinya ketika akan diberikan makanan. Balik lagi, dia sudah punya esensi itu atau belum. Kemudian saya kembali dulu sedikit ke sini. Nanti kan tugas adik-adik membuat MPASI nih. Nah, sekarang pertanyaan Hafiz ini mungkin tadi itu berkaitan dengan resep ya. Yang pertanyaannya sebelumnya Hafiz nih. Iya, Bu. Mari saya coba share lagi yang sebelah sini. Nah, di sini kan ada resep membuat MPASI usia 6-9 bulan dengan menunya adalah bubur sumsum kacang hijau. Ini nama menunya. Sebenarnya adik-adik bisa bikin menu sendiri, nggak harus ini. Ini kita bisa lihat di sini ada tepung beras. Apakah emang harus pakai tepung beras? Ternyata enggak. Kalau emang nggak ada tepung beras, pakai nasi atau pakai beras dimasak aja, kemudian jadikan bubur. Itu juga bisa. Atau nasi yang sudah masak, sebagai pengganti tepung berasnya kan nanti kalau orang tuanya cari tepung beras lagi, nyari lagi kan. Bisa diambilnya nasi yang sudah masak, kemudian nasi yang masak tersebut yang dimasukkan ke dalam yang akan dilakukan pengolahan untuk dijadikan makanan lumatnya. Kemudian di sini ada kacang hijau direbus kemudian dihaluskan. Prinsipnya kan semuanya dihaluskan. Kemudian di sini ada santan encer. Nah, santan encer, kenapa bukan santan yang pekat? Karena itu prinsipnya adalah memberikan
lemak. Nah, di santan encer ini, di santan itu ada kandungan yang middle chain, fatty acid. Jadi lemak yang terkandung di dalam situ adalah rantainya rantai sedang. Kalau rantai sedang tidak terlalu rumit bagi tubuh untuk mencernanya, kemudian menjadikannya energi. Dia langsung bisa diserap dan bisa dipakai. Dan kenapa dengan santan encer? Santan encer itu untuk memang adaptasi bagi saluran cerna bayi yang baru menerima makanan dari luar. Kalau kita berikan santan pekat, nanti akan bekerja lagi sistem-sistem saluran cernanya yang akan mencerna santan yang dalam keadaan pekat tersebut. Kalau nggak sanggup, nanti dia bisa jadi mencret. Nah, itu kenapa kita kasih dulu santannya encer. Kemudian 20 gram daun bayam diiris halus. Ini adalah bentuk menu bagi orang-orang yang memang melakukan penimbangan. Dan ini adalah untuk 1 hari. Jadi bukan sekali makan dikasih dia sebanyak ini 1 sendok makan, 1,5. Kalau sekali dikasih makan, ini lebih loh dari satu ini. Dari setengah gelas yang 250 tadi. Nah, kemudian ini semuanya direbus, yang tadi sudah dihaluskan, yang kacang hijau, daun bayam, kemudian saring dengan saringan atau blender halus, kemudian disisihkan, jadi bisa disaring dengan saringan atau di blender sampai halus. Kalau saya dulu makanya di blender sampai halus. Kemudian campurkan sedikit air dengan tepung beras, yang tepung beras tadi, kemudian kita campurkan dengan sedikit air sampai larut. Jadi tepung berasnya harus dalam keadaan larut ya. Baru kita tambahkan santan, kemudian masak di api kecil sampai matang. Baru ditambahkan hasil saringan yang nomor tadi, yang hasil rebus kacang hijau dan bayam ini. Kemudian baru diaduk rata. Nah, ini bisa untuk pemberiannya. Dengan cara yang seperti ini, kalau dengan cara yang seperti ini, bisa pada anak. Nah, pada anak yang sudah teradaptasi, yang sudah mulai kita tingkatkan pemberian, dia bisa menghabiskan sekali makan dengan cara yang seperti ini. Jadi sekali makan tuh segini loh nanti. Tapi pada anak-anak yang masih coba, dari segini banyak, paling dia hanya akan menghabiskan nanti sepertiganya. Dan sepertiga itu juga sudah bagus. Kemudian untuk si bubur gurih hati ayam. Nah, saya dulu ngasih makan anak nggak pakai judul-judul, yang penting masuk aja. Nih 2 sendok makan beras putih dicuci. Ini adalah cara membuatnya. Adik-adik bisa mengikuti apa yang ada di sini atau mencari resep yang baru. Dan resep mengenai masakan ini banyak, tidak hanya yang di sini saja, tapi juga tersedia di beberapa website yang memang mendedikasikan diri mereka untuk makan bayi atau memberikan resep untuk makanan bayi dan anak. Ikuti aja jalannya satu-satu. Nah, lemak dapatnya dari mana? Lemak tuh dapatnya dari minyak. Terus tadi dikatakan bahwa kebutuhannya salah satu dengan memberikan tempe goreng. Iya, memberikan tempe goreng. Tapi kalau yang namanya untuk bayi dan anak, kan goreng tempenya cuma sekali jalan. Jadi diiris-iris, bukan tempe yang besar itu yang kayak kita makan biasa, itu yang kita langsung cemplungkan ke dalam wajan. Kita potong-potong dulu. Nah, sekarang kita coba lihat dulu yang di resep yang kedua. Ini adalah bubur gurih. Ada beras putihnya 2 sendok makan. Kalau yang 2 sendok makan beras putih ini, kalau kita terjemahkan ke dalam nasi yang sudah jadi, itu 1 sendok nasi. 1 sendok nasi, jadi 2 sendok nasi jadinya. Kemudian 50 gram hati ayam. Nah, 50 gram hati ayam itu setara dengan 1 hati ayam bersih. Bagi yang pernah belanja dan yang suka makan empal mungkin tahu ini nih. Yang ininya nggak dimasukin, hatinya aja ya. Yang temboloknya nggak dimasukin, hanya hatinya aja. Kemudian pakai tahu. Jadi tambahin lagi nih proteinnya tahu. Di atas ada protein hewani hati ayam,
Kemudian di bawah tahu sebagai protein nabatinya. Untuk vitamin dan mineralnya kita tambahkan daun bayam. Dan untuk perasanya adalah kaldu ayam. Kaldu ayam ini didapat dari rebusan ayam. Jadi bukan dengan Royco dan kawan-kawannya. Jangan nanti dikasihnya Royco atau dikasih lagi dengan apa sih? Saya nggak begitu hafal karena jarang pakai. Apa aja lagi yang ada rebusan atau kaldu ayam. Nah, ini bisa dengan biasanya kalau untuk bayi kan dia nggak makannya nggak banyak. Jadi bayinya dikasih hati, keluarganya dikasih ayam, ayamnya direbus dulu, hasil dari kaldu rebusan ayamnya itu yang 300 cc itu yang akan kita gunakan nanti untuk buat buburnya. 300 cc ini setara dengan 1 gelas yang kaki 5 itu penuh sampai ke atas. Kalau gelas kaki 5 kemudian kita minum seperti biasa kan kita kurangi sedikit, itu hitungannya 250. Kalau gelasnya sedikit lebih kecil itu hitungannya 200. Tapi kalau gelasnya yang biasanya ada petak 5 seperti ini di bagian bawahnya, kalau dia penuh sampai ke atas itu adalah 300 cc isinya. Kemudian kita tambahkan, nah mulai santan kental, di sini ada bawang putih, bawang merah, nah ini sudah lebih banyak ini. Nah, yang lebih banyak seperti ini bisa kita perkenalkan pada anak yang sudah paham atau sudah mulai terbiasa dengan bubur yang ringan tadi, yang tidak banyak bumbu. Kemudian boleh ditambahkan dengan daun jeruk, daun salam, kemudian panaskan. Nah, ini dimasukin caranya nih. Ini saring atau haluskan. Anak saya tidak bisa makanan saring. Saya juga nggak tahu sebabnya kenapa. Kalau yang di praktik yang saya lakukan, anak saya ngertinya makanan itu tidak di dalam bentuk saring. Karena kalau di dalam saring nanti ada bagian-bagian yang tertinggal dan bagi mereka sepertinya itu kurang legit, kurang enak. Jadi saya lebih memilih untuk di blender. Tapi cara blendernya gimana? Kalau untuk anak yang umur 6 bulan, blendernya halus. Halus, kemudian dalam bentuk yang kental, baru nanti saya dilakukan pengenceran. Nah, pengenceran itu mau dengan ASI kita boleh, atau dengan air tadi yang sudah saya sampaikan. Pada kasus ini juga bisa kita lihat resepnya dimasukkan sampai dia kemudian masak bayam dan santannya matang, ini pakai santan. Kemudian saring atau haluskan sesuai tekstur yang diinginkan. Nah, ini sekadar adik-adik lihat di sini kan ada daun salam dan daun jeruk ya. Kemudian dimasukin semua. Daun salam dan daun jeruknya kan nggak mungkin kita kasih ke bayinya. Makanya dia kalau tidak disaring, nanti dia harus dikeluarkan lagi. Jadi jangan sampai terkunyah. Karena nanti dia akan lengket. Kalau dia dilakukan, kalau di blender dengan tekstur tertentu, artinya kita kalau mau teksturnya agak bertekstur, nggak terlalu lumat, setengah blender aja. Jadi begitu kita blender, sebentar lihat hasilnya. Masih ada teksturnya apa enggak. Kalau kita butuhnya yang sangat halus, kita tambahkan lagi air cukupnya dengan yang tadi itu, kaldu dan segala macamnya. Kemudian baru kita sajikan kepada anak. Dan ini makanannya disajikan hangat. Ketika dingin udah nggak enak lagi. Nah, ini juga contoh selingannya juga diberikan di sini. Untuk anak umur 6-9 bulan. Pisang lumat halus. Ini contohnya ya, artinya adik-adik bisa mencari selingan yang lain. Pisang yang masak 1 buah, pisangnya pisang apa? Biasanya kita gunakan itu adalah pisangnya pisang yang biasa kita makan, yang panjang-panjang. Ada yang mengatakan pisang Ambon, ada yang mengatakan pisang manis. Pisang yang secara umum yang kita gunakan. Kemudian untuk cara membuatnya, sebenarnya standarnya adalah kebersihan. Karena ada bayi dan anak, mereka belum punya cukup daya tahan tubuh untuk melawan agen-agen infeksius dari luar. Nah, makanya kulit pisang pun bisa jadi di situ ada kuman-kuman yang bersarang. Maka sebelum kita buat, kita
buka dulu, cuci dulu pisangnya, yang bagian luarnya kita bersihkan dulu. Kemudian kupas kulitnya separuh-separuh, kemudian dikerok sedikit, 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 sedikit. Dan bayi suka dengan ini. Nah, ini kan makanannya mengenyangkan. Dia tampilannya selingan, tapi kalau adik-adik baca, pisangnya termasuk bagian dari teman-teman superfood. Kenapa superfood? Di situ sudah ada karbohidratnya, mereka juga punya vitamin dan mineralnya, terus mereka juga ada kandungan-kandungan serat yang tidak terlalu berat untuk pencernaan, maka mereka sangat membantu nanti untuk membentuk massa feses yang cukup untuk bayi. Nah, cara masaknya sama aja sih sebenarnya, mau dengan ditumis, mau nanti setelah direbus-rebus-rebus kemudian di blender atau kemudian mau disaring, itu dikembalikan lagi ke kreativitas dari masing-masing kita. Yang jelas diingat aja di bagian atas tadi bahwa untuk anak-anak umur 6-9 bulan, dia mulainya dari makanan lumat. Makanan lumat ini mulai teksturnya dari yang cair, sampai dia menjadi lebih kental dan sedikit lebih padat. Dari 9 bulan sampai 12, itu dari tim saring kemudian jadi makanan yang lembut, dari makanan yang lembutnya tersebut kemudian sedikit demi sedikit dimulai mendekati ke makanan biasa atau makanan keluarga. Nah, kalau anaknya sudah terbiasa dengan makanan keluarga, nggak apa-apa. Jadi untuk pemberian makan pada anak ini juga yang harus diingat, itu kan tergantung dari bagaimana keluarganya. Kalau umur 9 bulan ternyata anak gak mau lagi diberi makanan yang lunak, jangan dipaksa dia terus makan lunak. Dicoba dilakukan transisi dulu, tetap dipertahankan kelembutannya, tapi tidak lagi terlalu lunak. Dan kalau nasi itu biasanya ditambahkan sedikit, ibaratnya kayak kita makan nasi lembek. Nah, anak-anak umur 9 bulan udah nggak apa-apa, dikasih aja nasi lembek. Nggak tanpa harus dia dihancurkan lagi atau disaring ataupun dilumatkan lagi. Mereka sudah mulai bisa. Nah, untuk pencampurannya lagi nanti. Pencampurannya, apakah nanti akan dicampurkan, dimasukkan ke dalam nasinya, kemudian anak menyuap sendiri, ataukah akan diberikan seperti makanan ini kita potong-potong, kemudian dicampurkan ke dalam makanannya, kemudian anak memilih bagaimana cara dia menyendok makanannya. Nah, adik-adik juga nanti merujuk lagi pada yang KTSP atau pada kemampuan perkembangan anak. Dan kita kan mengupayakan agar anak bisa mandiri. Nah, bagi anak-anak yang mandiri, jadi masalahnya biasanya begini, ibunya nggak tahan lihat anak kotor, bener nggak? Ibu itu sering nggak tahannya kalau dia lihat anak buang makanan. Nanti kalau ada yang nyembur-nyembur begitu kan, nah ibunya langsung, oh ya ini kemana makanan dibuang, ini udah susah capek-capek bikinnya. Bayi kan nggak ngerti tentang itu. Bayi kan sedang mengeksplorasi. Jadi sebenarnya yang paling memudahkan itu kalau kita bisa membuat si anak atau bayinya dia menjadi eager to know. Apa sih itu yang di depan? Seperti apa ya rasanya? Kira-kira ini nanti gimana caranya? Tapi harus diperhatikan adalah makanan yang kita berikan tidak akan membahayakan dari si bayi. Jadi tekstur-tekstur yang meskipun kecil sekalipun itu harus kita perhatikan. Adik-adik pernah dengar nggak berita tentang anak yang tersedak padahal makan jeli? Ada yang pernah dengar berita tentang itu? Enggak, Enggak pernah, Bu. Pernah. Ya, Bu. Kasihan kan? Dan belum pernah ya? Ini kejadiannya justru sama sejawat sendiri loh. Sama sejawat, nah itu ya menyedihkan lah karena dia anak pertama dan itu hanya ditinggal sebentar aja. Anaknya umur 9 bulan. Nah, 9 bulan seperti yang kita tahu tadi, dia sudah jauh lebih bertekstur, kemudian bahkan kalau dia bisa mulai menggigit buah, kan itu giginya sudah mulai tumbuh.
Makanya pada pemberian makan anak, adik-adik juga harus mempertimbangkan pertumbuhan gigi. Nah, kalau giginya sudah tumbuh, maka dia cenderung akan lebih suka makanan yang dia bisa gigit. Nah, ini pada kasus yang sejawat ini, anaknya sudah 9 bulan, sudah tumbuh gigi, kemudian makanan selingnya itu adalah jeli. Kan kita mikir kan jeli yang lunak ya, benar nggak sih? Jeli lunak kan? Iya, Bu. Tapi ternyata jeli yang lunak itu ketika tidak dihaluskan atau nggak dipotong-potong sama orang tua, yang dilakukan sama anaknya apa? Ibunya cuma pergi sebentar aja, cuci tangan ke wastafel tapi di belakang. Begitu dia kembali, anaknya sudah nggak ada. Ternyata setelah dilihat, hanya dalam waktu 5 menit itu. Kenapa kejadiannya seperti itu? Ada jeli tersangkut di saluran nafas anaknya. Jadi kenapa ke pemberian makanan pada bayi dan anak itu betul-betul butuh kerjasama dari orang tua dan pengasuh. Jadi nggak bisa nih anak ditinggal aja makan sendiri. Nah, tapi untuk melatih anak agar dia lebih menyukai makanan, maka kita berikan experience atau kita berikan pengalaman merasakan menyuap makanan sendiri. Kalau ada dilihat tuh, mungkin ada sebagian yang suka memposting bagaimana mereka kasih makan bayinya didudukkan di meja atau di kursi makan, kemudian dikasih sendok, makanannya kemudian bertebangan kian kemari. Ya kan? Orang Indonesia biasanya nggak suka kayak gitu. Bilang kan mubazir. Nah, bayi nggak ngerti tentang mubazir. Bayi cuma tahu ketika dia menyendok atau dia melakukan sesuatu, keluar main ya. Oke, sampai mana tadi? Sampai cara pemberian makan ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, jadi itu alasannya kenapa penting sekali kita memperhatikan pemberian makan pada bayi dan anak. Adik-adik nanti juga bisa baca caranya gimana, cara untuk membujuknya gimana. Dan kemudian penting atau nggak penting sih meletakkan anak atau bayi di kursi duduknya? Untuk melatih kedisiplinan, sebaiknya itu dilakukan. Atau di kereta dorongnya, atau di tempat yang artinya ketika diberikan makan, pertama tidak boleh dalam keadaan berbaring. Tidak boleh dalam keadaan dia tidur-tiduran, malas-malasan. Karena apa yang kita lakukan ketika memberikan makanan pada bayi, itu akan dibawa menjadi kebiasaan dia sampai nanti dewasa. Nah, makanya dilatih termasuk kedisiplinan sejak dari masa bayinya. Salah satu praktek pemberian makan itu juga, tadi kan makanannya udah kita siapkan, ya kan? Kita juga harus mempersiapkan tempat makan. Nah, untuk tempat makan bayi dan anak ini, lihat tuh, masih suasananya itu menyenangkan, di mana tempatnya itu membuat dia bisa fokus dengan makanannya. Adik-adik nanti bisa lihat di tahap konseling di atas. Bagian apa saja yang perlu kita lakukan ketika pemberian makan pada bayi dan anak. Kemudian nggak boleh maksa. Untuk awal pertama itu diicip-icip. Jadi emang diberikan dulu diicip-icip.
dirasa-rasakan, apakah nanti dia akan merasa nyaman dengan itu, maka dicobain dulu sedikit-sedikit ketika ngasihnya. Kenapa kemudian dibiasakan anak dengan duduk, kalau biasa dia sedikit difiksasi, agar dia bisa fokus dengan makanannya. Nah, pemberian makan anak yang Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita coba lihat ke arah sini nih. Kita baliknya ke sini lagi. Waktunya, kemudian adekuatnya, aman higienisnya, kemudian secara responsif. Gini, kita harus menghindari nanti anak-anak menghukum orang tua ataupun bernegosiasi dengan orang tua mengenai makan. Anak-anak sekarang nggak perlu diajarin loh, dia sudah mulai bisa negosiasi sama orang tua. Nanti kalau aku makan dikasih apa? Atau kebiasaan orang tua memberikan reward. Begitu anaknya dia ingin sesuatu, misalnya dia pengen sekali sesuatu yang dipegang sama orang tuanya udah dijangkau-jangkau, kemudian orang tuanya bilang gini, nyuapin. Begitu disuapin, kemudian baru dikasih. Disuapin, baru dikasih. Itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwa kita mendidik anak untuk reward. Akhirnya anak belajar, kalau saya kerjakan itu saya nanti dapat bayaran. Dan anak akhirnya juga jadi belajar, kalau saya ingin orang tua saya makan, maka saya akan minta itu. Dan ini yang menjadi kesulitan tersendiri ketika pemberian makan anak. Pada ngasih makan anak-anak yang cerdas seperti ini, yang mereka bisa melihat, sepertinya saya bisa menggunakan hal-hal yang seperti ini untuk kepentingan dan untuk keuntungan saya. Anak saya nomor 3 itu bakat lahirnya itu adalah manipulasi. Manipulasi keadaan. Anda bayang nggak? Bayi yang umur, anak saya bisa ngomong, mengeluarkan kata pertamanya umur 4 bulan loh. Kalau menurut KTSP itu sesuai atau enggak? Kata keluar pertama, ayo siapa yang tahu kapan anak-anak biasa mengeluarkan kata pertamanya? 6 bulan, Bu. 6 bulan. 6 bulan? Nah, itu ada bayi tuh. Ada anak ya? Itu bisa praktik pemberian makan anak kayaknya tuh. Anak saya yang nomor 1 bisa mengeluarkan kata pertamanya di usia 6 bulan. Anak saya nomor 2, kata pertamanya itu keluar pada usia 11 bulan. Jadi dia keep silent sampai 11 bulan, cuma nangis saja. Anak saya yang ketiga, kata pertamanya keluar di usia 4 bulan. Anak saya yang ketiga mulai berdiri di kakinya sendiri tanpa bantuan saya di usia 4 bulan. Anda bisa membayangkan nggak bayi umur 4 bulan kemudian berdiri sendiri? Itu kan seperti tuyul betul, Dek. Dan yang mengerikan lagi itu tulang-tulangnya belum kuat. Akhirnya yang saya lakukan adalah saya suruh anak saya duduk lagi dan tidak memberikan apapun fasilitas di sekitar dia yang bisa dijangkaunya untuk berdiri.
Anak saya umur 4 bulan sudah bisa berdiri, itu yang paling kecil. Nah, bicara tadi kenapa itu saya sampai katakan, karena diberikan secara responsif dan tepat, agar anak memahami makanan ini sebenarnya adalah untuk dia, bukan untuk orang tua. Dia butuh keamanan dan kenyamanan ketika makan. Nah, makanya kita untuk bisa memberikan itu, selain kita pastikan bahwa kandungan dari gizinya cukup, lengkap-lengkap yang ada di dalam sini silakan dibaca aja. Kemudian jangan pakai bumbu-bumbu yang lain. Kalau mau pakai gula pasir itu betul-betul ditakar dengan sedikit, apalagi pakai garam. Kalau nggak penting-penting sekali, nggak usah lah. Kita sudah bisa dapetin dari bawang putih. Bawang putih itu pengganti garam bisa. Mau dapat rasa manis dari hati, bisa dapetin rasa manis. Kalau mau dapetin rasa asam-asam sedikit dari wortel, ada dari tomat itu bisa kita berikan juga. Dan kalau mau manis sedikit lagi, kita bisa dapatkan dari nasi, dari kentang. Jadi sebenarnya nggak terlalu membutuhkan kita. Kemudian kita pastikan juga harganya terjangkau. Nah, ini dia. Untuk pemberian makanan, yang tadi silakan adik-adik baca, ini bisa, madu baru bisa diberikan pada usia lebih dari 1 tahun. Nah, ini dia nih. Sebagian dari kita itu mulai dimanjakan dengan adanya bubur-bubur instan. Anak ASI, biasanya anak ASI itu agak susah dikasih dengan yang instan. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini kita sampaikan bahwa bisa menggunakan MPASI-nya dari bahan makanan lokal, dan kalau pakai buatan pabrik harus lihat tanggal kadaluarsanya. Kemudian ajari anak makan sendiri dengan sendok. Nah, di sini untuk membuat anak memiliki waktu makannya, maka kita dudukkan dia di tempatnya yang membuat dia bisa melihat makanannya dengan fokus, kemudian ajari, taruh aja sendoknya. Mungkin pada tahap awal sendok itu hanya dipegang dan kita tetap yang menyuapkan. Jadi orang tua atau yang pengasuh anak yang akan menyuapkan. Tapi lama-kelamaan anak akan belajar nanti dengan melihat. Itu kan sebenarnya melihat contoh. Oh, ternyata sendok dimasukkan ke dalam sini, kemudian dimasukkan ke mulut. Dan pada saat itu juga anak-anak akan melakukan mimik. Mimik itu apa? Diambilnya makanan, kemudian disendok, disuapinya orang yang menyuapinya. Nah, itu sebenarnya adalah bonding yang dilakukan. Dan apabila pengasuh atau orang tua mampu melewati bonding itu, maka anak akan menikmati waktu makannya sebagai waktu yang berkualitas. Dan, nah, mengenai minum, terbaik itu mengajari anak mulai minum sendiri dengan gelasnya. Jadi nanti kan ada gelas-gelas untuk bayi itu, gelas untuk bayi yang mulai dengan ada corongnya sedikit, kemudian mulai diicip-icip, karena anak juga refleks menelannya belum sehebat kita yang dewasa, dia masih sedang tahap belajar. Dan kalau memang memungkinkan, mulai nanti dicobakan dengan menggunakan pipet, mulai dari yang besar, kemudian ada yang kecil, kemudian besar, kemudian akhirnya dilepas dengan hanya gelas sendiri. Tapi pastikan dia bisa memegang gelasnya, bukan kita yang menyuapi. Kemudian perhatikan kebersihan makan, dan sebaiknya hindari menggunakan peralatan dari plastik ataupun dari melanin. Sampai sejauh itu praktik pemberian makanannya bisa diterima? Bisa, Bu. Mau ditanyakan? Iya, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu mau tanya, Bu. Silakan, Nisa.
Kalau dikasih madu boleh nggak, Bu? Pada anak usia berapa? Yang dari 6 sampai 9 bulan itu, Bu. Yang 6 sampai 9 bulan. Nah, nih. Kalau sesuai dengan anjuran, dianjurkan di atas setahun. Sama seperti makanan-makanan yang lainnya. Sementara mungkin kalau menurut Thibun Nabawi atau menurut pengobatan dengan zamannya Nabi, itu justru pada bayi dioleskan madu pertama kali ketika dia lahir. Ya kan? Pengolesan madu bukan berarti memberikan madu. Dan itu ada filosofinya. Masalah sekarang kita nggak belajar mengenai filosofi itu. Dan untuk pemberian madu sendiri, madu itu di dalamnya ada vitamin C, kemudian ada vitamin yang lainnya, ada sebagian mineral juga yang dibutuhkan oleh tubuh kita dalam jumlah yang sedikit. Kemudian bentuknya adalah dalam bentuk gula simplek. Di dalam madu itu kan yang banyak fruktosanya. Dan kenapa tidak kita berikan pada anak di bawah usia 1 tahun? Nah, baliknya ke sini lagi. Yang nama makanan itu ada proses penyesuaiannya. Selain dari yang disebutkan tadi, di dalam madu juga ada kandungan-kandungan yang sifatnya membutuhkan proses enzimatik yang baru biasanya bisa diterima dengan baik oleh tubuh di usia lebih dari 1 tahun. Jadi di bawah 1 tahun itu nggak bisa. Sebentar ya, ada yang mau ngomong dulu. Mau ke sini ayo, masuk. Biar kelihatan, mau. Enggak, sabar tanya. Jangan tanya ke Bunda. Yang tempat, No. enggak, Abi yang pakai yang tempat. Tunggu dulu, Nak. Yang tempat jam itu Abi pakai untuk bikin atap rumah. Jadi, nggak apa-apa. Nggak tahu. Yang tempat jam baru tuh ada kotaknya tuh, Ma. Terus? Abi pakai untuk bikin atap rumah. Nggak apa-apa. Nggak tahu. Kan Bunda Bin. Nih, sini. Bunda tadi ngenalin Safira ke mahasiswa Bunda, lihat nih. Iya. Nih. Ayo, sini. Ah. Nih, halo. Nama saya Safira, bilang dong. Hai, guys. Hai. Ayo, hai, guys. Hai, guys. Halo, Safira. Hai, Safira. Halo, Safira. Halo, Safira. 4 bulan ngomong tuh yang gini. Udah, gitu. Udah gede. Saya paling nggak tahan kalau lihat ada yang tampilan kayak begini. Dia langsung mau ikutan eksis juga. Dah. Untuk anak yang 1 tahun sedapat mungkin nggak usah dulu. Aduh, Masya Allah. Itu termasuk gerombolan pengacau keamanan. Bayangkan anak saya 3-3-nya, mereka semuanya sama-sama dominan, jadi ketemu di work from home, 3-3-nya di rumah, kayak mana hancurnya rumah coba. Sekarang sedang sudah masa resolusi, jadi tingkat berantemnya sudah jauh lebih berkurang karena menikmati keterbatasan. Cuma ya itu, kalau saya kuliah, dia harus sekali masih ikutan tayang juga. Kalau nggak puas. Nah, baik, balik lagi ke pemberian makan. Pemberian makan itu ya sesuai dengan anjuran. Tetap adik-adik menganjurkan itu sesuai dengan anjuran dari para ahli yang sudah membuat. Tapi bagaimana praktik itu di masyarakat, itu sangat beragam. Kenapa? Makanan itu adalah who we are. Jadi kita dibentuk oleh makanan yang kita makan. Nah, kalau memang kebudayaan di suatu daerah itu dengan kondisi dari alamnya yang menuntut mereka juga bisa jauh lebih survive, maka cara makannya nggak akan bisa kita paksakan sama dengan kita yang biasa ada di kota atau dengan pemberian orang-orang yang kehidupan di alamnya tidak terlalu keras. Adik-adik juga bisa perhatikan pemberian makan antara orang-orang yang berada di pedesaan dengan yang berada di perkotaan, dengan yang berada di dalam pedalaman sana yang mereka tidak punya bahkan alat untuk memasak yang bersih, itu akan berbeda. Tapi balik lagi sesuai dengan rekomendasi WHO, sesuai dengan rekomendasi dari UNICEF, bahwa setiap anak itu pada prinsipnya
mempunyai ini yang sama, mempunyai karakteristik yang sama. Kenapa? Pertumbuhan bayi mau di Amerika, mau di Indonesia ya sama. Proses pematangan selnya juga lebih kurang sama, makanya kita memberikan penganjuran-penganjuran seperti yang sudah disampaikan. Adik-adik bisa baca kembali di buku panduan dan itu sudah sesuai dengan panduan konseling dan pelatihan dari pemberian MPASI di tingkat nasional. Karena yang menjadi instrukturnya adalah Dr. Pipit. Dr. Pipit pernah ikut pelatihan. Kalau saya menjadi instrukturnya adalah untuk pemantauan pertumbuhan bayi dan anak dengan menggunakan standar WHO. Kalau itu emang saya ikut pelatihan. Tapi kalau untuk konseling ASI, saya hanya jadi, waktu itu sempat ikut setengah sesi, tapi tidak sampai menjadi instruktur. Jadi apa yang ditulis di dalam sana itu sudah bisa dipakai dan dipraktekkan. Balik lagi kepada apakah kita harus ngikut semua. Oh, kalau saya kayaknya mau ganti bayamnya dengan apa ya, makanan yang hijau yang lainnya. Oh, saya mau gantinya pakai buncis aja. Buncis itu seratnya lebih kasar. Jadi belum tepat kalau kita berikan itu untuk anak usia 6-9 bulan. Meskipun sudah direbus sampai lunak sekalipun, tetap aja dia mempunyai serat yang lebih kasar, jadi belum bisa dicerna dengan baik. Makanya ketika kita memberikan juga kita harus perhatikan, kita mau ngambil di sananya apa. Nah, kalau umur 9 bulan, itu mungkin sudah mulai bisa diberikan dengan dipotong kecil-kecil halus-halus karena gigi anaknya sudah ada. Tapi kalau umur 6 bulan, ada yang baru bertumbuh, ada yang belum tumbuh sama sekali, maka teksturnya juga kita harus perhatikan seperti yang tadi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Gak ada? Kalau nggak ada, nanti kita masuk ke dalam sesi tugas untuk dipelajari. Karena jangan-jangan saya keluar lagi sendiri kayak tadi, keluar main terus. Nah, di dalam tugas adik-adik kan nanti ini nih. Ini frekuensi makan. Nah, tugas adik-adik nanti kan di sini, Dek. Ini silakan dipelajari benar-benar yang keamanan pangan ini, keamanan pangan atau keamanan makanan dengan menjaga kebersihan, pisahkan makanan mentah dengan makanan matang. Ini standar aja sih, bukan cuma untuk bayi, untuk kita juga. Masak makanan sampai benar-benar matang, tapi tidak sampai overcook. Nah, overcook jangan sampai kelewat matang sampai akhirnya hilang semuanya. Tapi waktu saya konsultasi dengan diskusi lah, bukan konsultasi, diskusi dengan pakar dokter anak berkaitan dengan pemberian makan ini, ternyata yang mereka sampaikan begini loh. Memang kita butuh dari sayur-sayuran itu yang segar. Tapi untuk melatihkan anak untuk makan sayuran, itu kan harus dimulai dari dia tidak menyadari dulu bahwa itu ada sayur di makanannya. Rasa-rasa yang berbeda, karena bagi anak, bagi kita mungkin sayuran nggak terlalu pahit. Tapi ternyata bagi bayi, dia bisa merasakan tingkat kepahitan itu sampai merasa tidak enak sama sekali. Makanya harus diramu benar-benar dan dicampurkan sehingga pencampuran antara manis, asin, asam, dan sedikit rasa sepat atau rasa pahit dari sayuran itu justru akan menimbulkan rasa nafsu makan yang lebih. Kemudian kita juga menyimpan makanan pada suhu yang aman, jangan di suhu ruangan. Kalau di suhu ruang jangan lebih dari 2 jam, karena apalagi dalam suhu ruang sekarang yang sudah ekstrim bisa terjadi kerusakan makanan. Nah, sebenarnya nanti yang akan kita lakukan ini, pemberian makanan pada bayi dan anak. Nah, ini kita harus mengobservasi nanti. Kita observasi, kemudian kita tanyakan bagaimana kondisi anak pada saat itu. Karena juga pemberian makan ini sangat tergantung pada kondisi dari si anak. Kalau anak sakit nggak mau makan, jangankan anak sakit, kita aja lah.
Adik-adik kalau lagi sakit mau makan nggak? Biasanya mesti, wah jadi nggak selera. Saya ketemu sama pasien kalau di klinik, lihat nih anak mahasiswa tahun 2 atau tahun 1. Dok, saya ini apa keluhan yang terasa sekarang, saya bilang kan. Saya ngerasa malas makan, jadi saya dikasih vitamin dong. Ini mikir masih kayak anak-anak. Kita kalau sudah dewasa itu, maka pilihannya di tangan kita. Makan itu bukan karena enak kan sebenarnya. Kita harus menerapkan kira makanan itu karena butuh. Nah, pada anak itu nggak bisa diberikan rasionalisasi seperti itu. Nanti dia akan merasa kesulitan, merasa tidak selera, semua yang masuk ke dalam mulutnya pahit, apalagi air putih itu betul-betul pahit rasanya, air bening. Nah, maka kita harus tahu dulu anaknya sakit apa enggak. Kalau anaknya sakit, apakah dia sekarang sudah sembuh? Kemudian dilihat bagaimana praktik pemberian makannya. Kemudian bagaimana grafik pertumbuhannya, kemudian apabila dia masih menyusui, bagaimana dia menyusui, apakah dia sudah berhenti atau belum, dan seterusnya. Ini juga termasuknya akan kita lakukan observasi, merupakan lembar observasi sebelum kita memberikan konseling lebih banyak tentang pemberian makanan pada anak dan bayi. Nah, sekarang untuk adik-adik yang akan menjadi tugasnya sebenarnya adalah ini. Harusnya kan kita mengerjakan yang ini nih. Mengerjakan bagaimana penilaian, kemudian memberikan follow up, bahan-bahan yang kemudian dorongan-dorongan, tugas-tugas. Ini adik-adik nanti bisa pelajari dan bisa dicarikan nanti mengenai bahan-bahannya seperti apa, yang mana yang akan dimasukkan ke dalam resep yang akan adik-adik ciptakan nanti, yang akan dijadikan sebagai ujian. Oke, tugas Anda seperti yang bisa dilihat di sini, tugas kelompok. Nah, nih. Nanti adik-adik akan mempersiapkan makanan lokal yang akan dimasukkan ke dalam 4 kelompok makanan yang tadi. Kemudian, sesuai dengan makanan yang dipilih dari kelompok makanan yang berbeda, nah, Anda seharusnya ya mencoba untuk membuat makanan dengan 4 bintang. Nah, terus diskusikan dan rangkum. Nah, nanti adik-adik juga akan mempersiapkan pembuatan MPASI. Karena sekarang kita dalam keadaan yang seperti ini, maka akan sulit untuk berkelompok, apalagi Anda sudah pergi kian kemari. Jadi bagi adik-adik bisa mempersiapkan sesuai dengan yang dimintakan di sini. Pilih salah satu saja. Usia 6 bulan, 6 sampai 9, 9 sampai 12, dan 12 sampai 24. Mana yang akan dilakukan. Tapi di dalam satu kelompok saya harapkan itu tidak akan hanya bergerak pada satu. Misalnya paling gampang, udahlah yang usia 12 bulan sampai 24 bulan aja, kan itu sudah makanan keluarga. Itu yang paling gampang. Sebaiknya jangan seperti itu. Nah, nanti adik-adik akan membuat masing-masing praktik membuat makanan tersebut dari usia yang satu orang hanya milih satu. Tapi saya minta ini pembagiannya menjadi diatur dan merata dan tidak ada perwakilan. Jadi jangan berpikir bahwa diwakili sama satu atau dua orang aja, nggak bisa. Harusnya ini kerja kelompok, tapi sekarang ini menjadi kerja individu. Caranya gimana? Adik-adik nanti bikin video. Mau videonya durasinya panjang boleh, mau durasinya pendek boleh, atau memakai yang time elapse aja. Ini misalnya yang gerakan dipercepat nih. Anda siapkan dulu bumbu-bumbunya, bahan-bahannya apa. Nanti Anda tampilkan resepnya bahwa saya mengambil resep dengan ini jumlahnya, hati ayam jumlahnya sekian gram atau beratnya sekian gram, kemudian seterusnya sampai ke bawah. Kemudian Anda lakukan praktiknya sendiri, masuk-masukkan apa yang dimasuk-masukkan, seperti contoh pada beberapa tampilan-tampilan di video-video yang berkaitan dengan makanan.
Caranya Anda mungkin bisa meletakkan nanti kameranya ke arah mana atau siapa yang bisa dimintai tolong, kemudian aduk, campurkan, dan tidak semua prosesnya harus, misalnya ketika Anda memasukkan, ketika dimasukkan di kacau, di pause dulu atau ditahan dulu sebentar, kemudian ketika dia sudah mulai matang, kemudian Anda tunjukkan, tapi diberikan keterangan di bawahnya. Ini diaduk sama sekian 10 menit, ataukah dilakukan pengadukan sama 5 menit, kemudian didinginkan sebentar, nah kemudian baru dilakukan apa. Nah itu diceritakan di dalam video yang dibuat. Jadi memang butuh waktu juga. Video itu nanti adik-adik akan presentasikan untuk menghemat waktu Anda juga. Nanti siapa yang presentasi dia aja yang masuk. Jadi Anda boleh bertemu dengan saya, tapi kita punya jadwal. Misalkan kita punya jadwalnya kalau bisa hari Kamis depan, atau sesuai dengan, atau di jadwal ada yang kosong, maka kita buatkan waktunya, dan masing-masing nanti akan masuk secara bergiliran ke dalam pertemuan itu. Jadi dan di sana dipresentasikan. Dan untuk menghemat juga, jadi masuknya nggak usah sekaligus rame-rame, kecuali kalau emang teman-temannya mau. Bisa masuk hanya 10 orang aja, nanti teman-teman yang 9 orang lagi bisa memberikan komentar dari apa yang ditampilkan sama temannya. Durasi videonya kalau bisa hanya 5 menit, 5-10 menit, jadi jangan sampai lebih dari 10 menit. Nah, adik-adik nanti harus menjelaskan. Jadi dari durasi video yang ada, dijelaskan bagaimana caranya. Nah, itu makan waktunya antara 10-15 menit. Dan di sini harus diperhatikan nanti makanan tersebut karakteristiknya sesuai dengan usia. Saya akan mempersiapkan makanan untuk usia 6-9 bulan, misalnya seperti itu. Dan untuk ini kami mempersiapkan makanan dengan konsistensi ini, dengan berapa kali frekuensi pemberian yang akan diberikan, jumlahnya bagaimana, variasinya apa-apa saja, kemudian apa sih rencananya akan diberlakukan, apakah pemberian makanannya dengan aktif, responsif, atau dengan pemberian yang dengan cara yang seperti apa yang adik-adik inginkan. Kemudian penjaminan mutu kebersihannya gimana? Nah itu nanti dijelaskan. Sebelum memulai ini kami sudah melakukan praktik kebersihan seperti mencuci, menggunakan. Nah itu ditunjukkan, jadi dilihatin videonya satu-satu. Dan ini memang memakan waktu, tapi bersabarlah karena dengan itu setidaknya adik-adik bahkan bisa melihat sendiri hasil kerjanya nanti. Nah tugas yang terakhir adalah membandingkan antara MPASI pabrikan dengan makanan lokal. Sebenarnya apa sih yang membedakan antara MPASI pabrikan dengan makanan lokal? Apakah yang membedakan itu adalah teksturnya, yang membedakan adalah rasanya, variasi zat gizi yang ada di dalamnya, atau apa? Nah, ini adalah resep-resepnya. Adik-adik juga bisa pakai yang ini, menggunakan resep yang ada. Nah, kemudian yang jelas, pastikan bahwa nanti di dalam resep yang Anda akan gunakan, itu ada makanan pokok di dalamnya, staple food-nya apa. Boleh mengandung kacang-kacangan atau biji-bijian, ada buah-buahan dan sayur-sayuran, kayak vitamin A terutama. Kenapa vitamin A? Karena vitamin A ini diyakini sebagai vitamin anti-infeksi. Vitamin A ini nanti temannya kalau dari mineral itu adalah zinc. Anak-anak yang asupan vitamin A-nya cukup tidak hanya mata, tapi mukosanya juga akan lebih terlindungi. Begitu juga dengan pemberian zinc juga akan menjamin mukosa itu sel-selnya berkembang dengan baik. Kemudian di sini juga ada makanan hewani yang kayak zat besi, ini adalah untuk mencegah anemia, dan kemudian minyak secukupnya. The question, minyaknya apa? Boleh, mau minyak zaitun boleh, kalau ada. Kemudian mau minyak sawit boleh, minyak jagung boleh, minyak kelapa biasa boleh, nggak apa-apa, silakan aja. Tapi biasanya minyaknya tidak akan banyak, karena untuk menumis itu betul-betul hanya sedikit saja. Bahkan nggak sampai 1 sendok makan, nggak sampai untuk menumisnya. Karena digunakan hanya untuk pemberi rasa bagi makanan yang akan diasup. Pakai minyak itu menjadi legit makanannya. Biasanya anak-anak memang jauh lebih suka.
Tapi kalau ternyata adik-adik masak makanan yang sudah ada minyak di dalam bahan dasar makanannya itu, tanpa harus menambahkan minyak dari luar, itu juga sudah dirasa cukup. Ada lagi yang mau ditanyakan? Karena ini tugas, dan berarti sudah berakhir pertemuan kita kalau tidak ada pertanyaannya.